Nah, jadi inti pembaharuan hidup dalam Roh Kudus itu kita mau terbuka, dibimbing oleh Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari. Termasuk dengan karunia Roh Kudus, termasuk dengan segala macam hidup yang memang kita serahkan untuk digerakkan, dimiliki oleh Roh Kudus sendiri. Kalau kita bicara mengenai hidup kita saat ini tidak lepas dari apa yang kita sebut pembaharuan hidup dalam Roh Kudus. Jadi kita semua udah pernah mengalami entah itu retret awal atau entah itu seminar hidup baru, entah itu suatu pencurahan Roh Kudus, yang jelas kita sudah mengenal bahwa hidup kita ini dibaharui oleh Roh Kudus. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu udah mengalaminya, sehingga mau ada di dalam ruang Zoom ini, mau memberikan waktu juga untuk melayani dan untuk terus tumbuh. Itu juga karena karya Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih artinya orang yang terbuka dengan Roh Kudus. Kalau kita terbuka dengan Roh Kudus, itu sebenarnya kita mau mengenal pribadi Roh Kudus sendiri yang menggerakkan kita. Jadi kita itu punya sahabat, kita sadar kita ini jalan sama Tuhan, kita jalan sama Roh Kudus setiap hari. Sehingga apapun yang kita buat, kita lakukan, kita juga arahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sadar bahwa aku ini nggak melakukan dengan kekuatanku sendiri. Kalau aku melakukan dengan kekuatanku sendiri, pasti banyak keraguan-raguan, banyak kekhawatiran. Mungkin kita juga banyak takut. Sering hitung untung ruginya ikut Tuhan, bagaimana kalau gagal dan seterusnya. Tapi kalau kita terbuka pada kehendak Tuhan, pada kuasa Roh Kudus, percaya bahwa Roh Kudus itu ada menyertai kita, maka kita itu berani untuk mengambil tanggung jawab, walaupun tanggung jawab itu rasanya melampaui apa yang kita bisa buat. Nah, Teresia Lisieux itu pernah ngomong bahwa kerendahan hati itu tandanya apa? Tandanya bahwa orang itu berani untuk melakukan banyak perkara-perkara besar, melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar. Karena apa? Karena dia sadar bahwa bukan dia semata-mata yang bekerja. Kalau ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan itu akan menyertai. Nah, itu namanya orang rendah hati. Jadi kalau Teresia Lisieux bilang orang rendah hati itu bukan orang yang nolak-nolak pekerjaan, nolak kalau ditunjuk, nolak bertugas ya. Tapi justru orang yang berani mengambil tanggung jawab besar, walaupun kayaknya itu di luar kemampuanku, kayaknya aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa mimpin lagu, aku nggak bisa mengajar, memang kita nggak bisa. Tapi Roh Kudus memampukan kita. Ya, nah ketika kita berani ngambil tanggung jawab itu sebenarnya kita sedang memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk membentuk kita. Itu Roh Kudus itu pribadi, ya. Jadi dia itu penolong. Tuhan tahu bahwa kita ini tiap hari harus menghadapi kehidupan kita itu yang tidak mudah. Masih tugas ngomong cucu, masak, ngantar cucu atau anak ke sekolah, beresin rumah, ngitung uang, harus mikirin manajemen keluarga supaya duitnya ini bisa berkembang dan seterusnya. Tapi kita juga harus melayani, masih harus berdoa. Nah, Tuhan tahu kita nggak bisa sendiri untuk bisa nyampe di surga. Tuhan tahu kita nggak bisa sendiri untuk bisa hidup kudus. Tuhan tahu kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri bisa tumbuh di dalam hidup rohani kita. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Roh Kudus untuk kita. Ya. Nah, jadi kalau kita ini terbuka pada Roh Kudus, kita mengandalkan Roh Kudus. Itu seperti dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita saat ini mengatakan, aku mau jadi orang Katolik yang baik,
itu sebenarnya pertama-tama Roh Kuduslah yang memanggil kita, ya. Jadi kalau Roh Kudus memanggil, maka Dia pasti juga memberi kepada kita itu kemampuan, ya. Nah, terbuka dengan Roh Kudus itu berarti kita mau hidup kita itu dibimbing oleh Roh Kudus, bukan hanya dengan pikiran kita yang sempit. Pikiran kita yang kadang-kadang itu banyak takutnya, banyak khawatirnya, banyak malesnya, ya. Tapi ketika kita mau memberi diri kita dibimbing Roh Kudus, maka kita itu akan mengalami, oh iya, kita punya kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, bimbingan Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu kita doa, bukan pada waktu kita pelayanan aja, bukan pada waktu kita ngesel, bukan pada waktu kita di gereja aja, bukan hanya saat-saat itu. Tapi di dalam seluruh hidup kita dan aktivitas kita. Kita itu selalu dibimbing Roh Kudus. Cuma kita itu sadar apa enggak? Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang kita enggak sadar, ya. Makanya sering-sering kita perlu kumpul lagi, kita perlu doa, kita perlu penyembahan supaya kita sadar lagi. Oh iya ya, aku ini enggak sendirian. Roh Kudus menyertai aku. Roh Kudus memberi aku kemampuan dan kekuatan. Dalam Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ayat ini saya mau comparekan dengan Markus 4 ayat 27. Benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Tambah satu ayat lagi, Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seseorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi, kadang-kadang kita itu nggak tahu. Kenapa kok kita disuruh ngajar, kita disuruh pelayanan. Tapi kok ternyata hasilnya baik ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti kalau kita pikir-pikir, aku ini kan cuma orang biasa. Aku ini kan belajar ya baru beberapa bulan ini. Aku ini kan ya berdoa sepertinya biasa-biasa aja. Tapi kok orang bisa bertobat ya? Tapi kok orang bisa ngerti apa yang aku ngomong tentang Tuhan Yesus? Kenapa kok orang bisa hatinya itu digerakkan? Atau waktu bicara sama kita, hatinya itu menjadi lega. Nah, kita kadang-kadang nggak ngerti bagaimana Roh Kudus itu bekerja melalui diri kita. Makanya kita nggak usah terlalu banyak mikir ya ketika kita melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan akan menolong kita memberi keberhasilan untuk apa yang kita buat. Seperti itu. Ya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani itu parakletos, itu seorang yang dipanggil datang untuk menolong. Jadi Roh Kudus ini adalah seorang pribadi. Kita perlu tiap hari itu jalan bersamanya. Nah, keterbukaan karya Roh Kudus termasuk juga karismanya. Kita udah kenal apa yang namanya bahasa roh, pelayanan penyembuhan, nubuat, sabda pengetahuan, mengajar dengan karisma, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah pemberian Roh Kudus untuk kita melayani. Ya. Nah, hidup dalam roh atau hidup rohani itu adalah suatu perjalanan. Kita tiap hari berjalan bersama. Kita tahu bahwa kita sekali ikut retret itu mungkin kita mengalami perubahan ya. Tapi tidak cukup kita berubah di situ. Kita perlu terus tumbuh. Mengalami pencurahan Roh Kudus tahun 92. Waktu saya mahasiswa. Dan waktu itu saya resting, saya nangis keras banget dan bahasa roh saya itu keluar nggak mau berhenti gitu sampai
kira-kira ada 30 menit gitu resting, tapi saya mengalami tuh kelegaan luar biasa. Lega banget, apa yang tadinya itu banyak unek-unek ganjel, rasanya saya nggak ngerti apa aja dalam hati yang menyesakkan, itu bisa betul-betul saat itu saya merasakan kelegaan dan sukacita besar. Dan memang mulai pada saat itu saya mulai baca kitab suci, kemudian saya ikut KTM setelah menikah tahun 94 sampai sekarang ini, berarti 30 tahun, dan saya sudah mulai pelayanan. Nah, jadi itu semua perjalanan ya. Jadi kita itu perlu tumbuh terus sampai kita menghasilkan buah-buah. Nah, Roh Kudus itulah yang terus berkarya dalam jiwa kita. Kalau kita serius, kalau kita rindu menjalin persahabatan dengan Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan. Nah, pembaruan hidup dalam roh ini juga membawa keterbukaan terhadap karunia-karunia yang kita sebut karisma, yang tadi sudah saya singgung ya, untuk pelayanan. Nah, jadi Roh Kudus itu bagaimana sih? Dia itu memberi hidup, dia itu memberikan kekuatan, dia menggerakkan kita untuk perbuatan baik, dia memberi kita semangat, dia menuntun kita, memberi kita hikmat. Jadi ketika saya mengajar, saya itu kan tidak tahu siapa aja nih yang ada di depan saya. Saya belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi bagaimana supaya pengajaran ini bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang saya ngomong itu benar-benar bisa masuk di dalam hati orang. Dan menggerakkan mereka untuk lebih mencintai Tuhan, mengalami pertobatan dan seterusnya. Itu saya butuh mengandalkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya itu ngomong kosong. Artinya apa yang saya ngomong ya mungkin tidak akan ada efeknya apa-apa kecuali menggerakkan kursinya orang karena udah bosen gitu ya. Nah, jadi betul-betul kita butuh kuasa Roh Kudus untuk supaya pelayanan kita itu nanti berbuah. Kan kita baru selesai Pentakosta ya. Pentakosta itu 9 hari kita tuh berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus atau Sabta Karunia. Nah, Sabta Karunia itu adalah untuk supaya kita bisa hidup kudus, bisa masuk surga. Takut akan Tuhan, saleh, punya kebijaksanaan, kemudian pengetahuan akan Tuhan, dan seterusnya ada 7. Itu supaya kita hidup tiap hari bisa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Nah, tapi ketika kita mau melayani, kita membutuhkan apa yang kita sebut karisma Roh Kudus. Jadi karisma Roh Kudus ini menolong kita bisa melayani secara efektif. Misalnya seperti tadi saya ngomong itu, artinya bagaimana ketika kita misalnya adorasi, bagaimana ketika kita nyanyi, ketika kita ngomong komentar di dalam adorasi, itu sesuai juga dengan apa yang Tuhan mau. Dan bisa masuk dalam hati orang. Nah, kita butuh karisma. Kita butuh sabda pengetahuan. Kira-kira lagu apa ya yang pas. Nah, kita butuh juga nubuat, karunia-karunia Roh Kudus supaya orang mengalami sentuhan Tuhan, kasih Tuhan di dalam pelayanan kita. Karisma itu kan kita tahu ada yang biasanya di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11 itu ada bahasa roh, berbicara dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, nubuat, sabda pengetahuan, penyembuhan, karunia iman, mukjizat ya. Nah, itu semua kita butuhkan untuk melayani. Nah, dan yang enggak kalah penting itu buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus inilah yang menjadi tanda apakah kita ini kudus atau tidak. Nah, jadi karisma itu apa? Karisma itu menolong kita untuk melayani. Tapi bukan berarti kita udah kudus. Kalau kita pintar melayani, ya atau misalnya saya nih ngajar gitu. Kalau saya mengajar, saya melayani orang dalam retret lah apa. Mau orang 100, 1000 atau 10, itu bukan menentukan bahwa saya kudus. Saya kudus kalau saya itu mengasihi. Saya kudus itu kalau saya melayani karena kasih. Bukan karena ingin dikasihi misalnya atau ingin dipuji ya. Bukan karena saya ingin terkenal. Nah, itu berarti pelayanan saya itu nggak membawa saya jadi lebih kudus. Kalau saya malah cari
popularitas atau pengennya diagung-agungkan. Nah, itu kan berarti mengambil tempatnya Tuhan ya. Hanya Tuhanlah yang boleh kita puji di dalam setiap pelayanan kita. Nah, jadi karisma itu menolong kita bisa melayani gereja orang lain, ya. Tapi tidak otomatis kalau orang pinter nubuat, pinter khotbah, pinter ngajar, bisa penyembuhan, itu lalu dia pasti orang kudus. Tidak otomatis. Harusnya, iya. Harusnya kalau kita melayani, kita juga bertumbuh menjadi lebih baik, lebih mengasihi. Tapi tidak otomatis. Karena apa? Karena karisma ini Tuhan berikan, bukan tergantung kita hebat, kita baik, kita layak, kita nggak berdosa. Bukan itu. Kita ini orang berdosa, kita ini banyak lemah. Tapi Tuhan kasih kita bisa ngajar, Tuhan kasih kita bisa nyembuhin orang. Tuhan kasih kita bisa berdoa bahasa roh, bisa nubuat. Itu untuk kepentingan orang lain. Ya, bukan karena kita kudus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Nah, jadi kalau kita saat ini menerima karunia terbuka, itu sekali-kali bukan karena kita yang sudah pantas, tapi memang karena Tuhan mau kasih. Ya. Sebaliknya kalau kita saat ini mungkin belum menerima karunia doa bahasa roh, jangan kecil hati. Kita saat ini pengen sekali melayani penyembuhan, tapi kok kita berdoa belum ada yang sembuh. Jangan kecil hati, terus lakukan, nanti Tuhan tambahkan. Nah, itu artinya Tuhan kasih kita sesuai kerelaannya. Nah, jadi kita tidak usah kecil hati kalau kita belum banyak karunia, itu nanti kita pikir, wah berarti aku banyak dosa, berarti Tuhan nggak sayang sama aku. Bukan, ya. Tuhan ngasih bukan karena kita pantas, tapi karena kita mau melayani Dia. Nah, jadi kalau kita mau melayani, yakinlah bahwa karisma itu akan terus ditambahkan. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita melayani dengan tangan kosong. Seperti itu ya. Pasti Tuhan tambahkan karunia-Nya kalau kita mau melayani. Nah, jadi buah Roh Kudus ini yang dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Itulah yang menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja dan menghasilkan buahnya di dalam diri kita, dan itulah yang menunjukkan kekudusan seseorang. Kalau ada kasih, kalau dia punya pengendalian diri, kalau dia setia, itu tanda-tanda kekudusan. Begitu ya. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan tentang karisma, diberikan demi pelayanan, cuma-cuma gratis, tidak usah beli, ya. Kemudian juga kita nggak usah puasa 40 hari supaya dapat macam-macam karunia. Karunia itu bukan tujuan. Jadi kita nggak ngejar-ngejar karunia supaya dianggap sakti atau hebat ya. Tapi karunia itu adalah sarana untuk kita melayani dengan lebih efektif dan lebih baik. Nah, dikatakan dalam 1 Kor 12 ayat 7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang untuk kepentingan sesamanya. Ya, jadi ini gratis, tadi tanda Allah hadir supaya kita jadi saluran berkat buat orang lain, membangun orang lain juga. Nah, dalam gereja Katolik itu jelas ada ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Bahasa roh ini Katolik apa enggak? Iya dong, karena kan orang Katolik juga percaya pada Injil, pada sabda Tuhan, pada Alkitab. Dan bahasa roh itu ada dalam Alkitab, ya. Nah, sekarang kita lihat tujuannya apa? Karisma-karisma dan kita bergerak dalam Roh Kudus supaya kita tambah tumbuh dalam iman, harapan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan juga membawa orang lain makin mencintai Tuhan Yesus. Nah, arti karisma itu bukan pada apa yang tampak saja, tapi bagaimana kita membawa orang lain makin dekat sama Tuhan. Jadi kita nggak usah bingung ya, wah gimana ya supaya selku ini hidup dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana buah-buahnya. Apakah orang bertobat? Apakah makin cinta sama Tuhan? Ya, intinya hidup yang lebih penuh cinta. Karena tanpa cinta ya sia-sia semuanya. Nah,
sekarang kita lihat bagaimana sih wujudnya karunia Roh Kudus. Roh Kudus biasanya menyatakannya dalam bentuk karunia-karunia ya. Roh Kudus itu pasti memberi kesaksian tentang Kristus. Kalau kita ngomong banyak tentang diri kita, itu berarti bukan Roh Kudus. Artinya kita membangga-banggakan diri itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pasti menuntun kita untuk bicara tentang lebih banyak untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Karisma mengungkapkan kemuliaan Kristus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu akan menolong kita untuk melayani dengan baik dan dengan benar. Tidak mengagungkan diri sendiri, tapi memuliakan Tuhan. Jadi para rasul itu dipenuhi Roh Kudus untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Ya, bukan tentang diri kita. Kalau kita ngomong, oh iya aku sakit, tapi aku berdoa Tuhan sembuhkan. Itu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau kita balik misalnya, oh Tuhan aku nih hebat. Ya, aku nih hebat. Sampai Tuhan itu ngasih aku banyak karisma. Nah itu salah ya. Tapi yang hebat itu Tuhan gitu. Nah, apa urgensinya? Sekarang kita ini juga perlu menjadi saksi. Pewartaan dengan karisma. Kalau kita cuma ngomong tanpa perbuatan, itu juga orang susah percaya. Ya, dan kita perlu kuasa Roh Kudus untuk melayani. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataan itu penuh kuasa. Jadi kalau kita mau melayani dengan penuh kuasa, ada karisma, maka kita butuh Roh Kudus. Dan kita tidak akan berani berkata-kata hal lain kecuali tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Dikatakan juga dalam 1 Korintus 2 ayat 4, Roh Paulus tidak mengajar dengan hikmat manusia, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi kita melayani, kita ada tanggung jawab ini karena kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Ya, dan semua pelayanan kita itu nantinya membuahkan pertobatan juga. Makin banyak orang bertobat. Dikatakan dalam Kisah 8 ayat 6 sampai 7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu. Banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi ketika orang lain melihat, wih ada mukjizat, ada penyembuhan, ada kuasa Tuhan, mereka mudah untuk bertobat. Itu